Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Widya Marta. Saya berasal dari kelas 5 Rek B MGT 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku yang berbeda-beda, satu dan lainnya. Perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing individu dan lingkungan yang berbeda. Karakteristik individu itu terbagi menjadi 5. Yang pertama kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan pengharapan. Karakteristik organisasi adalah hierarki, tegas, wewenang, tanggung jawab, sistem pengharapan, dan sistem kontrol. Dasar-dasar perilaku organisasi yaitu karakteristik biologis yang meliputi usia, jenis kelamin, dan status perkawinan. Selanjutnya adalah kemampuan. Kemampuan itu meliputi kemampuan intelektual dan juga kemampuan fisik. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian adalah himpunan karakteristik yang cenderung stabil. Yang keempat itu determinan kepribadian, yaitu lingkungan, keturunan, dan situasi. Yang kelima yaitu pembelajaran, yaitu perubahan yang relatif dari perilaku yang sering terjadi sesuai hasil pengalaman. Selanjutnya yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individu. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh organisasi dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberi makna bagian lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor dalam situasi. Yang pertama waktu, yang kedua tempat, dan yang ketiga keadaan sosial. Selanjutnya faktor-faktor pada persepsi. Yang pertama kepentingan, yang kedua pengalaman, dan yang ketiga pengharapan. Selanjutnya faktor-faktor pada target, yaitu gerakan, bunyi, dan juga ukuran. Teori atribusi. Persepsi kita terhadap tindakan seseorang akan cukup banyak yang dipengaruhi oleh pengendaraan yang kita ambil mengenai ke dalam internal orang. Pengambilan keputusan adalah seperangkat langkah yang diambil individu atau kelompok dalam memecahkan suatu masalah. Model pengambilan keputusan nasional yaitu menentukan masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, mengalokasikan bobot kinerja, dan yang keempat mengembangkan alternatif. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama rasionalitas terbatas, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga instruksi, yang keempat pengembangan alternatif, dan yang kelima itu membuat pilihan. Selanjutnya adalah pengertian perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang atau yang saling berhubungan, mempengaruhi dan bergabung satu sama lain untuk memecahkan kinerja jangka panjang dan perkembangan diri disebut dengan perilaku kelompok. Kelompok terbagi menjadi 2, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Ciri-ciri kelompok adalah memiliki lebih dari satu anggota, saling berkomunikasi, dan memiliki tujuan yang sama. Dasar-dasar perilaku kelompok adalah kondisi eksternal pada kelompok, sumber daya anggota, dan juga struktur kelompok. Teori-teori pembentukan kelompok yaitu teori kedekatan, teori interaksi, teori keseimbangan, dan juga teori pertukaran. Selanjutnya adalah alasan pembentukan kelompok. Yang pertama yaitu pemuasan kebutuhan, adanya kedekatan dan daya tarik, adanya tujuan kelompok, dan alasan ekonomi. Baiklah, selanjutnya adalah kontribusi disiplin ilmu pada organisasi. Yang pertama yaitu ilmu psikologi, yang kedua ilmu sosial, yang ketiga ilmu antropologi, dan yang keempat adalah ilmu politik.
Baiklah, selanjutnya adalah standar kinerja. Standar kinerja adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas, pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja atau instalasi perusahaan berdasarkan indikator. Fungsi standar kinerja adalah sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan kerja ternilai dari pelaksanaannya dan pekerjaannya. Kriteria mengukur penilaian kinerja yaitu kriteria pengukuran kinerja setiap indikator itu berbeda-beda dan ditentukan berdasarkan standar kinerja tertentu. Jenis-jenis kriteria standar kinerja yaitu pengukuran kinerja secara objektif atau subjektif, penilaian kinerja dan sistem legal, kriteria penilaian kinerja dan juga efektivitas dalam kinerja. Baiklah, selanjutnya itu adalah evaluasi kerja. Evaluasi kerja adalah proses mengikut nilai dan manfaat dari objek evaluasi berdasarkan standar tolak ukur, kriteria, dan tujuan untuk mengambil keputusan mengenai evaluasi tersebut. Selanjutnya adalah fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi adalah memberikan feedback kepada karyawan atas kinerjanya, alat promosi dan demosi, memberikan motivasi kepada karyawannya, penentuan dan pengukuran tujuan kinerja, konseling bagi karyawan yang kinerjanya tidak optimal, dan pemberdayaan karyawan. Selanjutnya adalah tujuan evaluasi kinerja. Tujuan evaluasi kinerja meliputi meningkatkan saling perhatian sesama karyawan, mencatat dan mengakui hasil kinerja karyawan, memberi peluang karyawan untuk berdiskusi, merumuskan kembali sasaran yang akan datang, serta memeriksa rencana perencanaan dan pengembangan karyawan ke depannya. Baiklah, selanjutnya adalah sasaran evaluasi kerja. Yang pertama yaitu menyusun analisis kerja, yang kedua menerapkan evaluasi kebutuhan, yang ketiga menetapkan sasaran atas kinerja periode selanjutnya, yang keempat menentukan potensi kerja karyawan. Selanjutnya adalah instrumen evaluasi kerja. Yang pertama nama perusahaan, yang kedua identifikasi karyawan, yang ketiga identifikasi penilai, yang keempat masa periode penilai, yang kelima butir-butir indikator kerja, yang keenam deskriptor level kerja, yang ketujuh catatan penilaian, yang ke-8 tanggapan ternilai kepada penilai, yang ke-9 yaitu tanda tangan penilai dan ternilai. Selanjutnya adalah masalah-masalah dalam evaluasi kerja. Yang pertama, kurangnya objektivitas, yang kedua bias atau halo error, yang ketiga terlalu longgar atau ketatnya peraturan, yang keempat yaitu kecenderungan memberi nilai tengah, yang kelima yaitu bias perilaku terbaru, dan yang keenam adalah bias pribadi. Selanjutnya adalah instrumen evaluasi kinerja. Ketika mengobservasi penilaian, mencatat hasil kerja, sifat pribadi dan perilaku kerja pegawai tentu saja diinginkan sangat optimal dan juga profesional. Isi instrumen evaluasi kerja yaitu menentukan isi dan instrumen. Yang kedua skala penilaian, yang ketiga deskriptor level pekerja, yang keempat pengembangan butir-butir instrumen, dan yang kelima uji coba instrumen. Baiklah, selanjutnya adalah indikator kinerja. Indikator kinerja yaitu yang pertama fase pertama atau perencanaan, yang kedua fase 2 atau fase pelaksanaan, yang ketiga adalah fase pengukuran, yang keempat adalah fase peninjauan. Selanjutnya adalah manfaat evaluasi kinerja. Manfaat evaluasi kinerja yang pertama yaitu dasar pengambilan keputusan, yang kedua mengukur sejauh mana karyawan menyelesaikan pekerjaannya, yang ketiga dasar mengevaluasi efektivitas, yang keempat yaitu dasar mengevaluasi program latihan, dan yang kelima sebagai indikator uji coba. Selanjutnya adalah proses evaluasi kinerja.
Proses evaluasi kinerja adalah memberikan nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan atau kompensasi yang berharga. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan. Fungsi evaluasi kerja yaitu memberikan kebalikan kepada aparatur yang ternilai. Yang kedua, mengukur keberhasilan karyawan. Yang ketiga, penentuan dan pengukuran tujuan kinerja. Tujuan evaluasi kinerja yaitu memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Manfaat evaluasi kinerja yaitu meningkatkan produktivitas karyawan, membuat komunikasi antara karyawan dan perusahaan, mencegah adanya kesalahpahaman dan memberikan informasi yang jelas. Proses evaluasi kinerja yaitu tahap identifikasi, tahap pengukuran, dan juga tahap manajemen. Hal-hal dalam memberikan proses evaluasi kinerja yaitu umpan balik, dokumentasi, kesempatan, kekuatan, dan keberhasilan. Aspek-aspek dalam evaluasi kinerja yaitu kemampuan teknis dan juga kemampuan konseptual. Ruang lingkup proses evaluasi kinerja yaitu di perusahaan yang tempat kita bekerja tentunya, dan juga di organisasi-organisasi yang telah kita ikuti beberapa bidang. Tahapan dalam penilaian standar kinerja yaitu menetapkan standar kinerja, kualitas pekerjaan, supervisi, melihat keadilan, dan konservasi. Baiklah, sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.